Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Bagus Jiwantono, NIM 1803210073. Di sini saya akan menyampaikan terkait konsep ekonomi dan perbankan bisnis syariah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional merupakan suatu sistem ekonomi yang yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik ikut andil maupun pemerintah diberikan peran untuk ikut andil maupun hanya sekedar memantau terkait perekonomian. Kemudian sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran ataupun sumber-sumber Islam seperti nilai-nilai Islam seperti bersumber pada Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma, qiyas, dan sumber-sumber lain yang digunakan oleh masyarakat Islam atau umat Islam. Selanjutnya ada sistem ekonomi konvensional, itu pada umumnya terdiri dari dua, kapitalis dan sosialis. Tentunya teman-teman di sini sudah mengetahui terkait hal itu. Ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang memberikan atau kebebasan terkait pemilik swasta ataupun pihak swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di pasar. Nah, kemudian terkait ekonomi sosialis, yaitu ekonomi yang diatur oleh satu orang, biasanya diatur oleh negara terkait proses ekonomi, baik dari segi pasar dan kegiatan ekonomi lainnya itu ditentukan oleh negara. Kemudian sistem ekonomi yang pernah dianut oleh Indonesia. Di sini saya mencantumkan 4 menurut sumber yang saya baca. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal, yaitu di mana memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Ini hampir sama dengan kapitalis. Kemudian untuk alasannya Indonesia menganut sistem ini karena ketidakmampuan sistem ekonomi pasca kemerdekaan untuk menjalankan roda perekonomian, karena pada waktu itu terjadi kekacauan. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi etatisme, yaitu suatu yang dilakukan karena kegagalan dari sistem ekonomi liberal dan karena pengusaha pribumi itu lemah pada saat itu, tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing. Kemudian selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran sebenarnya gabungan dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Kemudian adanya intervensi sedikit dari pemerintah, tetapi juga mengakui kebebasan atau hak individu. Kemudian ada ekonomi Pancasila. Ini sebenarnya pengembangan dari sistem ekonomi campuran, cuma ini lebih didasarkan pada falsafah negara, yaitu ekonomi Pancasila, yang tujuannya terdapat pada kelima Pancasila, salah satunya pada kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini lebih pada hakikat atau substansinya lebih ke Indonesia atau falsafahnya. Kalau ekonomi campuran kan tidak ada dasarnya, jadi agak bisa oleng ataupun dalam bahasa kasarannya itu mungkin kemungkinan akan terjatuh pada suatu saat. Kemudian ada prinsip dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu hak milik individu, dan hak milik itu memindahkan kegiatan kekayaan yang diakui dan dipelihara oleh Islam. Tetapi mereka juga kewajiban moral untuk menyediakan sebagian harta kekayaannya untuk hak masyarakat dan bahkan untuk hewan. Jadi di sini lebih mengakui hak individu, tapi juga dianjurkan untuk berbagi sesama. Kemudian yang ciri-ciri ekonomi syariah, kemudian harta itu bukan punya kita tetapi hanya titipan, kayak tukang parkir gitu. Dia punya banyak motor tapi nggak sombong. Kemudian selanjutnya ada ekonominya terikat pada akidah dan syariah hukum. Kemudian ada moral. Kemudian ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum untuk menjaga agar tidak serakah, kemudian menjaga antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi yang kadang kita bias terkait pemetakannya. Kemudian negara diberikan wewenang untuk ikut campur. Jadi di sini tidak harus setiap individu diberikan peran terkait sistem perekonomian. Kemudian ada zakat. Lah ini ciri utamanya ada zakat. Berbeda kalau ekonomi konvensional itu tidak ada zakat, hanya ada di Islam zakat dalam perekonomian Islam syariah. Kemudian ada larangan riba, ini sudah jelas di Al-Quran sudah jelaskan terkait riba. Kemudian perbankan di syariah ada 4. Yang pertama ada Menteri Keuangan. Intinya perbankan diberikan kemudahan bagi setiap pendirian bank-bank baru termasuk bank syariah pada tahun 1988 kalau enggak. Yang kedua di sini ada entitas ataupun
sumber entitas bank syariah pada paket Desember 1983 tentang Pakdes bahwa kita diperbolehkan untuk memberikan bunga sekitar 0% atau sering disebut dengan zero interest. Kemudian pada tahun 1999 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan Bank Indonesia melakukan pendanaan moneter dengan prinsip-prinsip bank syariah. Jadi di sini ada peleburan. Kemudian ada industri perbankan syariah dalam Undang-Undang tahun Nomor 21 tahun 2008 Undang-Undang Perbankan Syariah memuat 70 pasal yang memiliki tujuan utama yaitu menjamin kepastian hukum atau stakeholder. Yang kedua menjamin kepatuhan syariah, yang ketiga menjamin stabilitas, kemudian yang keempat menjamin administratif dan tentunya ketentuan pidana. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara bank syariah. Yang pertama ada akadnya, nama lain. Kalau bank syariah itu bagi hasil, kalau bank konvensional itu bunga, kemudian akadnya harus disesuaikan dengan syariah Islam. Kemudian yang konvensional itu terkait hukum perdana atau perdata. Kemudian selanjutnya terkait pendekatan atau yang sering kita dengan keuntungan. Terkait keuntungan di sini untuk bank syariah kita bagi hasil, kemudian yang untuk yang konvensional itu menggunakan biaya atau bisa digunakan keuntungan, kemudian pengelolaan dana kredit, kemudian kalau yang itu menggunakan dana syariah, kemudian hubungan antara nasabah sebagai mitra kalau di bank syariah, berbeda lagi kalau di bank konvensional sebagai debitur dan juga pemegang saham dan sebagainya. Kemudian promosi, menerapkan cicilan, memberikan tetap berdasarkan ketentuan yang dibangun oleh bank. Nanti ada kesepakatan. Kemudian kalau yang salah satu sistem promosi suku bunga kalau bank konvensional itu untuk KPR setelah mengakhiri bunga dengan jenis yang telah ditentukan. Mungkin sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.